What's up guys? Welcome to Stay Apple. Balik lagi di sini sama aku Grace dari batch 23. Tapi di sini aku nggak sendirian. Ada dua orang yang keren banget di depanku. Terus aku bakal ngobrol banyak hari ini. Siapa sih mereka? Nah, di situ ada second candidate dari chairperson and vice chairperson dari proses. Yeay. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Nana. Aku dari batch 24 dan di sini aku sebagai calon chairperson. Halo semuanya, aku Tiara. Aku dari batch 24 dan aku juga sebagai vice chairperson. Yeay. Yeay. Oke, tadi kan udah kenalan nih sama Nana, sama Tiara. Aku boleh tahu nggak sih spill tipis-tipis gitu tentang diri kalian tuh gimana gitu? Oke, sebelumnya dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri itu, aku sekarang lagi semester 3. Terus habis itu, untuk sekarang ini aku nih juga anggota dari proses 2024-2025 dan sebagai treasurer gitu. Ngurus-ngurus uang gitu ya? Iya, ngurus-ngurus keuangan gitu. Kalau Tiara? Aku semester 3. Mm-mm. Terus juga aku lagi nggak ada kesibukan apa-apa sih, paling ngurus ujian aja. Mm-mm. Jadi ya gitu deh. Oke. Jadi minat jadi VCP. Ya, minat banget. Oke, terus habis itu alasan kenapa kok mau jadi calon ketua dan calon wakil ketua tuh apa? Oke. Bisikan alam. Oke. Bisa jadi mungkin Mungkin ya. ya? Sejujur-jujurnya aku juga punya sebuah keinginan untuk merubah proses juga. Proses ini aku anggap sebagai wadah atau tempat itu nggak sekadar organisasi aja. Aku berharap nanti ke depannya itu ketika kalau misalkan aku menjadi ketua dan Tiara jadi wakil ketua atau partnerku itu nanti, proses itu bisa jadi sebuah wadah diskusi kita tentang gimana caranya kita bisa memajukan PBI ini jadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Keren ya. Minatnya keren banget. Kalau Tiara, kenapa mau jadi calon wakil? Karena aku sebenarnya ada sisi leadership kan, cuma Mm-mm. kalau misalkan terlalu cepat ambil bagian Nana itu kayak menurut aku agak resiko banget. Jadi aku Oh, lebih nyaman nemenin partner aku. Terus juga oh. kalau misalkan Nana punya goals, Mm-mm. aku bisa bantu banget nih. Tapi kalau misalkan semuanya itu dari otak aku sendiri, itu pasti bakal keteteran. Terus butuh kayak, oh aku butuh partner nih buat yang buatin aku buat melancarkan itu semua gitu sih. Oke, Keren keren banget. banget. Melengkapi satu sama lain banget ya. Yoi Kayak dong. the bonding gitu ya. Udah dong. Terus habis itu, nah ini nih, Gimana? apa sih? Kenapa kok memilih satu sama lain? Kayak kenapa Nana memilih Tiara? Kenapa Tiara memilih Nana? Oke. Ini mau Tiara dulu atau aku dulu? Aku dulu deh boleh. Oke. Jadi sejujurnya aja ya. Mm-mm. Itu tuh aku izin Yeping ya. Jadi Mm-mm. ini posisinya tuh lagi ujian speaking test ALS gitu Mm-mm. kan. Terus posisinya aku tuh lagi free banget nih. Tiba-tiba ada Brother Hero gitu. Dia tuh nawarin kira-kira kelas FCA kita tuh ada gak sih yang mau calonin diri gitu kan. Terus aku kayak pertimbangin dulu deh gitu. Terus juga aku sempet tanya kira-kira tugasnya tuh ngapain aja, gambarannya ngapain aja. Terus setelah dipikir berjam-jam, kayak aku mikir tuh nggak ada salahnya deh buat nyoba. Kalau misalkan gagal pun nggak apa-apa lah. Seenggaknya tuh aku udah kayak punya pengalaman, terus juga udah planning something buat do something tuh gitu. Ah, Keren keren banget, banget. insightful gitu ya. Kayak, Iya. ada keinginan di situ dan ya Hmm. udahlah kalau misal nantinya gagal juga nggak apa-apa. Iya. Prepare for the worst, tapi prepare for the best juga. Iya, Nah, benar kalau sekali. Nana? Wah, kalau misalnya dari aku sendiri, izin diaping dikit juga ya. Iya. Kebetulan banget saat itu tuh aku lagi dilema. Dilema itu yang aku maksud tuh galau berat.
karena saat itu tuh aku nggak punya pasangan. Maksudnya Rasa. partner ya. Maksudnya partner ya. Iya, iya. Nah, ketika aku belum punya partner gitu tuh, aku tuh lagi mencari-cari nih, kira-kira siapa yang mau jadi partner, yang bersedia untuk jadi vice chairperson. Mm-mm. Nah, banyak sekali melalui banyak penolakan dan itu semakin membuatku resah, tidak bisa tidur Galau. berhari-hari. Iya, karena ya ampun kalau misalkan sendirian kan tidak mungkin Mm-mm. gitu. Akhirnya aku mendapatkan kabar kalau misalkan ada nih yang join yang udah kirimin CV gitu. Terus aku tanya lagi siapa. Kemudian ada nih ternyata Tiara. Jadi aku sangat-sangat bersyukur Tiara sudah mau mengajukan diri untuk jadi partnerku begitu. Oke. Tapi sebelumnya udah kenal satu sama lain. Udah. Udah. Oh. Kebetulan kita nih di semester 1 tuh ketemu karena Mm. satu Iya. kelas gitu. Oh, gitu. Iya. Keren, keren, keren. Semoga nanti terpilih ya. Amin. Nah, tadi kan udah kenalan sama Tiara, sama Nana, udah kenalan latar belakang, udah tahu nih alasannya tuh kenapa sih kok milih sebagai pasangan gitu. Iya. Terus habis itu sekarang aku mau tanya hal yang penting. Waduh, sepenting apa Urgent. tuh? Yes. Yang penting visi misi kalian sebagai paslon nomor 2 itu apa sih? Silakan. Oke, jadi untuk visi kita itu ada 5. Mm-mm. Jadi yang pertama itu kami ingin tuh mahasiswa atau mahasiswi PBI punya rasa kepedulian yang tinggi dan juga punya kesadaran diri yang tinggi. Jadi kan ini tuh nggak ada kaitannya dengan umur, jenis kelamin atau tingkat semester gitulah. Nah menurut aku tuh ini semacam kayak bare minimum buat kayak hidup sebagai manusia lah gitu. Terus untuk yang kedua itu kami ingin mahasiswa atau mahasiswi PBI itu mampu dan berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi kan banyak orang nih punya pemikiran ini, tapi Mm-mm. mereka nggak tahu cara mengungkapkannya. Jadi kita pengen kayak memotivasi mereka buat lebih berani dalam berbicara gitu. Untuk yang ketiga itu kami ingin mahasiswa atau mahasiswi PBI saling menghargai satu sama lainnya. Nah, ini tuh terjadi di mana aja ya. Jadi kayak secara pertemanan atau pekerjaan semacamnya gitu. Jadi kayak kita nantinya punya relasi juga gitu. Untuk yang keempat itu kami ingin mahasiswa atau mahasiswi PBI mampu berpikir kritis dan memberikan solusi terbaik. Jadi kita nggak cuma berpikir terus, tapi kita juga memberikan opsi-opsi solusinya. Jadi misalkan kita punya solusi, sebaiknya dibicarakan langsung. Dan juga kalau misalkan kita sendiri nggak punya solusi, bisa berkolaborasi dengan orang yang punya solusi. Terus juga yang kelima, terakhir, kami sebagai calon itu ingin mahasiswa atau mahasiswi PBI tidak saling menghakimi. Jadi walaupun kita kelihatannya berbeda secara latar belakang, tapi bukan berarti kita bisa saling menghakimi. Mungkin kita bisa dengan menuntun atau merangkul mereka untuk lebih ke jalan lebih baik. Gitu. Keren banget ya. Memberikan visi yang apa ya, kayak memberi wadah gitu loh ke Iya, mereka untuk berani memberikan pendapat. Nah, kalau dari misinya sendiri tuh apa? Nah, kalau dari misinya sendiri itu sebenarnya misi-misi yang kita punya itu tuh lebih ke penjelasan secara rincinya ya tentang visinya itu. Pada intinya itu tuh visinya itu untuk secara keseluruhan yang kita ambil adalah kita mau untuk mahasiswa dan mahasiswi PBI itu menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang benar-benar punya rasa kepedulian terhadap sesama. Mm-mm. Ya dari jargonnya sendiri, dari Sanata Dharma sendiri kan kayak cerdas humanis ya. Dah cerdas dan humanis. Kalau begitu kita sebagai manusia itu juga harus punya human decency atau kesadaran supaya kita tuh bisa saling peduli gitu. Nah, untuk misinya itu yang pertama ingin membuat semua mahasiswa atau mahasiswi PBI memiliki rasa peduli dan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswi PBI akan jauh lebih baik berdiskusi dan mengkombinasikan solusi yang satu dengan yang lainnya. Jadi di poin ketiga ini, nanti itu kita akan
berdiskusi seperti rapat umum pada biasanya gitu. Hmm. Kita tuh misalkan ada problem ini, misalkan kita punya program kerja ya, salah satu program kerja gitu, dan itu ada masalah. Nah, itu sebaiknya kita diskusikan bersama. Kemudian kita cari solusinya bersama. Kira-kira solusi yang terbaik itu yang mana dan bagaimana caranya gitu. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa dan mahasiswi PBI tidak dengan cepat menilai sesuatu dan memikirkan semuanya dari segala sudut pandang gitu. Jadi kita nih di sini juga mau membantu teman-teman PBI sekalian untuk kalau misalkan ketika kita menghadapi suatu masalah melihat dari segala sudut pandang. Jadi tidak hanya dari POV-nya kita aja, tapi dari POV orang lain, POV dari yang punya masalah tersebut, begitu segala macamnya gitu. Dan untuk program kerjanya sendiri, nah kita tuh punya program kerja yang kita tuh pengen tambah. Ini tuh kita berdua sempat diskusi gitu kalau misalkan kita tuh pengen ngadain kayak sebuah pertemuan casual, jadi itu pertemuan non formal gitu tentang hal-hal yang jadi keresahan kita. Jadi kita akan kasih Evaluasi. wadah ya gitu. Kita akan kasih wadah ke semua anak-anak proses dan juga mungkin nanti ke depannya akan kita diskusikan ulang dengan anak-anak proses ya kalau misalkan kita terpilih ya. Nah, itu kira-kira enaknya gimana? Apakah dibuat untuk semua angkatan anak PBI atau emang khusus untuk proses atau mau beberapa angkatan tertentu saja begitu. Keren banget. Berarti kalian tuh dari visi misi itu mau apa ya? Mendengarkan suara mereka, ide-ide mereka. Iya, Terus betul. apa ya? Respect each other aja lah. Iya, Gitu. benar Jadi banget. nggak cuma pakai otaknya tapi juga pakai hatinya. Iya, benar sekali. Keren banget. Nah, tadi kan udah kenalan, terus habis itu udah ngomongin banyak gitu kan. Nah, terus sekarang tuh di organisasi itu pasti ada masalah, ya kan? Betul. Kayak nggak mungkin itu, tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin Betul ya. banget. Nah, terus habis itu permasalahan yang menurut kalian berdua penting dan harus diperhatikan di proses tuh apa sih? Oke, jadi kalau dari aku itu paling utama banget tuh komunikasi ya. Jadi mau deket sama siapapun tuh kalau nggak ada komunikasi itu kurang banget. Apalagi nggak mungkin kita punya chemistry dari otak gitu lah. Susah banget itu. Terus juga Perlu waktu pasti ya. betul perlu waktu. Terus juga kalau misalkan komunikasi tuh seenggaknya kalau ada masalah itu langsung dibicarakan. Jadi enggak mengulur waktu dan juga sebelum masalah itu menjadi semakin besar ataupun fatal. Gitu sih kalau dari aku. Oke, gitu. Terus habis itu dan Nana ada nggak mau nambahin? Sebenarnya aku setuju banget sih sama yang dikatakan sama Tiara ini. Cuman mungkin yang akan menjadi catatan adalah ketika komunikasi ini sebisa mungkin dengan kepala dingin sih. Jadinya Iya, bener. nanti kayak daripada masalahnya nambah besar gitu, lebih baik kita kayak berusaha rasional dan juga jalan empatinya gitu, jalan berbarengan. Keren banget ya. Iya, keren banget dong. Udah siap Iya. banget nih jadi Iya. ketua dan wakil ketua. Oke, jadi communication is the key. Yes. Real ya. Nah, terus tadi udah ini kan masalah organisasi. Terus apa namanya? Gimana cara kalian berdua itu membangun bonding kerjasama, tapi sebagai ketua dan wakil ketua, bukan sebagai temen gitu loh. Tapi ini kan udah kayak, oh aku ketuanya, aku wakilnya. Terus gimana sih cara membangun kerjasama yang baik antara ketua gitu, dan oke. wakil ketua gitu? Kebetulan aku sama Tiara itu udah sempat bonding sih bahkan itu kita nih sempat ngobrol-ngobrol gitu dan kita nih setuju bahwa emang kayak yang disebutin sama Tiara tadi komunikasi itu terpenting ya. Tapi setelah komunikasi itu ada poin kedua yaitu gimana kita harus belajar lagi untuk saling memahami. Jadi karena Tiara itu kan orangnya sangat-sangat terstruktur sedangkan aku ini tipe orang yang di saat itu juga begitu. Aku nih orangnya dadakan gitu. Jadi kayak SKS gitu ya. Jadi kayak sistem kebut semalam gitu. Dari situ sih itu jadi pembelajaran hal yang besar banget ya buat kita. Kalau misalkan kita harus menyesuaikan nih dimana nanti kalau misalkan planningnya udah gini, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan kalau misalkan ada perubahan yang mendadak gitu. Oke. Gitu sih. Kalau kalian berdua beda pendapat,
kira-kira kalian bakal mencari jalan tengah tuh kayak apa? Karena nggak mungkin dong kalian semua hal tuh satu suara gitu. Mm-mm. Kan bisa aja juga beda suara kayak gitu. Gitu. Itu sih ya kembali lagi kita harus komunikasiin lagi sih. Kita harus biasanya tuh diskusi dulu kan. Mm-mm. Itu tuh kita sempat ya ngambil satu hari kita tuh keluar bareng terus Iya. habis itu kayak kita diskusi-diskusi gitu loh kayak kalau misalnya kayak gini gimana sih menurut kamu kayak gimana? Terus habis itu aku kasih tanggapan, kemudian dari Tiaranya sendiri kasih tanggapan juga, terus habis itu ya kita pada akhirnya nanti juga emang berbeda pendapat, tapi ketika kita cari solusi lagi bersama-sama kita dapet deh solusinya. Emang butuh waktu aja dan komunikasinya harus jelas Jadi gitu. highlight utamanya komunikasi. Kasih, karena communication is the key. Betul. Oke. Nah, tadi kan kalian udah cerita tentang diri kalian, visi misi, terus habis itu apa namanya, gimana cara menyatukan pendapat dan lain-lainnya. Terus habis itu tadi tuh sebenarnya udah ada kayak spillan tipis-tipis soal proker yang mau kalian jalankan gitu loh. Kalau Iya. nantinya kepilih jadi ketua dan wakil. Nah, cuman kira-kira dari proker itu apa sih yang mau direalisasikan? Nah, kebetulan banget nih hasil diskusinya aku dan Tiara itu kita berdua mau merealisasikan tentang kalau misalkan kita ini bisa menjadi wadah, terutama untuk anak PBI ya yang kita utamakan itu di sini. Nantinya itu kita mau mengadakan sebuah pertemuan kecil-kecilan gitu. Dan itu nanti konsepnya itu tidak terbatas ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang keresahan pribadi, bisa tentang isu sosial, politik, terus kemudian mental health, relationship. Bisa juga kalau misalnya mau curhat tentang pacar boleh banget. Mau curhat tentang family juga boleh banget. Kami sangat selalu mempersilahkan. Asalkan itu emang pure dari hati dan keinginan aja begitu. Dan untuk nanti mungkin tempatnya itu bisa di public spaces, spaces kayak misalkan mana ya, Warmindo mungkin bisa. Terus kalau misalkan lebih enaknya lagi mungkin kalau misalnya ber-AC, ruang diskusi di perpustakaan itu bisa banget kan itu kan gitu. Oke. Keren ya apa namanya ide-ide yang akan dijalankan nanti. Sangat mengutamakan suara mahasiswa, suara Iya, mahasiswa betul PBI banget. apalagi. Nah, Iya. terus sebelum kita closingan, sebelum kita menutup podcast hari ini, nah gimana sih? Ini mungkin berhubungan ya sama yang tadi ide apa gitu. Gimana cara kalian melibatkan lebih banyak mahasiswa dari PBI untuk aktif di kegiatan-kegiatan dari proses itu sendiri. Tiara Oke. deh. Mungkin boleh Kalau dari dari Tiara. aku itu kita tuh perlu ada niat sama tekad gitu ya. Kalau misalkan kedua ini tuh nggak ada, itu bakal 0%. Dan juga kalau cuma ada salah satu, itu bakal jomplang banget. Jadi nggak seimbang gitu kan. Juga kita tuh perlu namanya punya relasi yang benar-benar mendukung kita. Kalau misalkan kita tuh nggak punya sesuatu yang mendukung, itu tuh bakal susah banget buat merasa termotivasi. Jadi kalau untuk aktif itu emang agak susah cara merubah dirinya, karena kita perlu menyesuaikan kesibukan dan juga kita harus berkomitmen sama diri sendiri kan. Nah, kalau misalkan kita punya lingkaran relasi gitu, relasi ini tuh kelihatannya nggak ada tujuan ke depannya, jadi itu bakal bikin kita tuh semakin kehilangan arah gitu. Atau Nah, terhambat gitu. iya bener banget. iya. Terus kalau misalkan kita perlahan keluar dari lingkaran itu, kemungkinan besar tuh kita lebih jauh punya potensi, walaupun itu tuh namanya keluar dari zona nyaman. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan stuck di situ, itu kemungkinan besar kita nggak bisa mengasah diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita berani mengambil tindakan, berani mengambil resiko, itu udah pasti kita punya sesuatu yang dapat dibentuk dalam diri kita sendiri. Gitu. Keren banget apa ya tadi dari pembahasan-pembahasan yang kalian bahas dari awal tentang diri kalian, tentang visi misi ke depan, program kerja yang sangat melibatkan suara mahasiswa terutama di PBI. Terus habis itu apa ya? Mungkin strategi-strategi dan segala macamnya itu
Hmm, terima kasih banyak sudah datang ke podcast kali Ya, ini. terima kasih kembali sudah mau mengundang kita ya. Iya. Eh, mungkin kalian bisa atau mau promosi? Oh, boleh ya, boleh ya, Boleh. boleh. Jadi kebetulan kita udah nyiapin pantun ya. Iya. Jadi boleh nih. Boleh. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Buka rapat, bawa pena. Catat ide biar tak lupa. Kalau mau proses berjaya, pilih yang nomor 2 aja. Jangan lupa pilih nomor 2. Dua. Oke, tapi sayang banget ini sudah selesai, sudah ada di penghujung acara Stay Apa. Sedih banget. Nah, buat para penonton jangan lupa buat follow IG Proses PBIUSD, subscribe YouTube-nya Proses PBIUSD, dan ada juga Spotify Stay Apple Podcast dan TikTok Proses PBIUSD. Jangan lupa di-follow teman-teman. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Ya, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk mendukung paslon terbaik, gunakan suara kalian sebaik-baiknya. Betul. Jangan lupa pilih nomor 2. ya. Terus habis itu ya udah. Dadah. Nah, tadi kan kalian udah cerita tentang diri kalian, visi misi, terus habis itu apa namanya? Gimana cara menyatukan pendapat dan lain-lainnya. Terus habis itu tadi tuh sebenarnya udah ada kayak spillan tipis-tipis soal proker yang mau kalian jalankan gitu loh, kalau nantinya kepilih jadi ketua dan wakil. Nah, cuman kira-kira dari proker itu apa sih yang mau direalisasikan? Nah, kebetulan banget nih hasil diskusinya aku dan Tiara itu kita berdua mau merealisasikan tentang kalau misalkan kita ini bisa menjadi wadah, terutama untuk anak PBI ya, yang kita utamakan itu di sini. Nantinya itu kita mau mengadakan sebuah pertemuan kecil-kecilan gitu, dan itu nanti konsepnya itu tidak terbatas ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang keresahan pribadi, bisa tentang isu sosial, politik, terus kemudian mental health, relationship. Bisa juga kalau misalnya mau curhat tentang pacar boleh banget, mau curhat tentang family juga boleh banget, kan misalnya asal mempersilahkan, asalkan itu emang pure dari hati dan keinginan aja begitu. Dan untuk nanti mungkin tempatnya itu bisa di public spaces, spaces kayak misalkan mana ya, Warmindo mungkin bisa. Terus kalau misalkan lebih enaknya lagi mungkin kalau misalnya ber-AC, ruang diskusi di perpustakaan itu bisa banget kan itu kan gitu. Oke. Keren ya, apa namanya, ide-ide yang akan dijalankan nanti sangat mengutamakan suara mahasiswa, Iya, mahasiswa betul PBI banget. apalagi. Iya. Nah, terus sebelum kita closingan, sebelum kita menutup podcast hari ini, nah gimana sih, ini mungkin berhubungan ya sama yang tadi ide apa gitu, gimana cara kalian melibatkan lebih banyak mahasiswa dari PBI untuk aktif di kegiatan-kegiatan dari proses itu sendiri. Tiara Oke. deh. Mungkin boleh Kalau dari Tiara. aku itu kita tuh perlu ada niat sama tekad gitu ya. Kalau misalkan kedua ini tuh nggak ada, itu bakal 0%. Dan juga kalau cuma ada salah satu, itu bakal jomplang banget. Jadi nggak seimbang gitu kan. Juga kita tuh perlu namanya punya relasi yang benar-benar mendukung kita. Kalau misalkan kita tuh nggak punya sesuatu yang mendukung, itu tuh bakal susah banget buat merasa termotivasi. Jadi kalau untuk aktif itu emang agak susah cara merubah dirinya, karena kita perlu menyesuaikan kesibukan dan juga kita harus berkomitmen sama diri sendiri kan. Nah, kalau misalkan kita punya lingkaran relasi gitu, relasi ini tuh kelihatannya nggak ada tujuan ke depannya, jadi itu bakal bikin kita tuh semakin kehilangan arah gitu. Atau terhambat gitu. Iya bener banget. Terus kalau misalkan kita perlahan keluar dari lingkaran itu, kemungkinan besar tuh kita lebih jauh
punya potensi, walaupun itu tuh namanya keluar dari zona nyaman. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan stuck di situ, itu kemungkinan besar kita nggak bisa mengasah diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita berani mengambil tindakan, berani mengambil resiko, itu udah pasti kita punya sesuatu yang dapat dibentuk dalam diri kita sendiri. Gitu. Yes, gitu. Keren banget apa ya tadi dari pembahasan yang kalian bahas dari awal tentang diri kalian, tentang visi misi ke depan, program kerja yang sangat melibatkan suara mahasiswa terutama di PBI. Terus habis itu apa ya? Mungkin strategi-strategi dan segala macamnya itu. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast kali ini. Terima kasih kembali sudah mau mengundang kita ya. Iya. Mungkin kalian bisa atau mau promosi? Oh, boleh ya, boleh. Jadi kebetulan kita udah nyiapin pantun ya. Iya. Jadi boleh nih. Boleh. Oke. Yuk. Buka rapat bawa pena, catat ide biar tak lupa. Kalau mau proses berjaya, pilih yang nomor 2 aja. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke, tapi sayang banget ini sudah selesai, sudah ada di penghujung acara Stay Apple. Sedih banget. Nah, buat para penonton jangan lupa buat follow IG Proses PBI USD, subscribe YouTube-nya Proses PBI USD, dan ada juga Spotify Stay Apple Podcast dan TikTok Proses PBI USD. Jangan lupa di follow teman-teman. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Ya, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk mendukung paslon terbaik, gunakan suara kalian sebaik-baiknya. Betul. Jangan lupa pilih nomor 2. Ya. Terus habis itu ya udah. Dadah. Dadah.